pagi hari ini untuk saling berbagi, saling mengingatkan, saling menasihati. Semoga Allah senantiasa melimpah ruahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita dan memberikan kekuatan serta taufik kepada kita untuk tetap bisa menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah yang tidak terhingga. Baik, insya Allah kita masih melanjutkan kajian tentang tema seri Fiqhul Muwazanat. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas seperti yang sudah kita sebutkan bahwa dalam 3 pertemuan terakhir, ini yang kedua, dan insya Allah pekan depan yang ke sesi atau pertemuan yang ke-8 dari seri Fiqhul Muwazanat, kita mengambil beberapa contoh. Jadi contoh terapan, artinya bagaimana kita mengaplikasikan dan mengimplementasikan serta mempraktekkan fikih muwazanat, kaidah-kaidahnya yang sudah kita bahas. Apa-apa saja yang perlu kita perhatikan. Pada pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana kita mempraktekkan fikih muwazanat, kaidah-kaidah fikih muwazanat dalam rangka untuk menentukan pilihan atau mengambil pilihan di antara pilihan-pilihan yang ada, di mana faktor penentu utama dalam kita menentukan pilihan itu lebih didasarkan pada atau dengan memperhatikan aspek atau faktor kesiapan. Kalau yang lainnya secara umum kan kita menimbang, membandingkan. Jadi dalam fikih muwazanah itu kan antara yang sudah kita sebutkan, itu kita memuwazanatkan antara maslahat dan maslahat. Bainal maslahah wal maslahah. Bainal masalih wal masalih yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi pilihan yang ada di depan kita itu ada 2, ada 3, 4 atau lebih, itu maslahat semuanya, baik semuanya, positif semuanya, dan menguntungkan semuanya. Tapi kita tidak bisa mengambil semuanya. Kita hanya bisa mengambil sebagiannya. Kalau seandainya kita bisa mengambil semuanya, ya sudah, tidak perlu kita menggunakan fikih muwazanat. Tapi mengapa kita butuh fikih muwazanat? Mengapa kita butuh ilmu, kemampuan untuk memilih berdasarkan pertimbangan dan perbandingan? Karena dari 3 pilihan itu kita hanya bisa mengambil 1. Nah, 3 pilihan itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Meskipun sama-sama baik, tapi tingkat kebaikannya tidak sama. Meskipun sama-sama menguntungkan, tapi tingkat menguntungkannya tidak sama. Meskipun sama-sama jadi bermanfaat, tapi level manfaatnya tidak sama. Dan kaidahnya secara syar'i, jika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semuanya baik, tapi tingkat kebaikan antar pilihan itu bisa dibedakan, maka bisa dibedakan. Artinya berperingkat. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang lebih baik lagi, ada yang paling baik. Jadi gitu. Meskipun sama-sama baik, tapi tingkat dan level kebaikannya tidak sama, maka secara syar'i itu kita tidak boleh ngasal, ngambil pokoknya manfaat aja, tidak. Jadi gitu. Tapi kita harus memilih dengan muwazanah, dengan pertimbangan, dengan perbandingan untuk mengambil pilihan yang lebih baik, jadi gitu, atau yang paling menguntungkan serta bermanfaat. Itu secara syar'i. Jadi gitu. Nah, begitu juga sebaliknya ketika ketika yang kita hadapi adalah pilihan-pilihan 2 atau lebih. Nah, semua pilihan yang ada itu sebenarnya tidak ada yang layak untuk dipilih. Karena negatif semua, buruk semua, merugikan semuanya. Masalahnya kita tidak bisa menghindar.
Kalau seandainya pilihan-pilihan yang ada buruk semua itu kita bisa menghindari semuanya, kita bisa mengambil sikap untuk tidak memilih, maka sepakat kita tidak perlu berpikir muazanat, jadi kita tinggalkan semuanya. Termasuk pilihan yang paling kecil sekalipun keburukannya kita tinggalkan. Tapi mengapa ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sama-sama buruk itu, kita perlu fikih muazanat, perlu ilmu dan kita perlu mengambil sikap memilih. Jadi memilih itu karena bahwa pilihan semuanya buruk, tapi masalahnya kita tidak bisa meninggalkan. Jadi kondisi memaksa kita untuk mengambil sikap dengan mengambil salah satu pilihan di antara yang buruk itu. Jadi gitu. Dan itu adalah ketika pilihan yang kita, jadi syaratnya dua, pilihan yang ada di hadapan kita semuanya buruk. Terus kondisinya kita tidak bisa menghindari dari pilihan manapun di antara pilihan yang ada. Milih nggak milih, otomatis milih. Tidak milih pun dipilihkan. Tidak milih kan pilihan juga. Jadi gitu. Nah, pertama kita tidak bisa menghindar dari pilihan yang ada semuanya buruk itu. Yang kedua, pilihan yang semuanya buruk itu betul sama-sama buruk, tapi tingkat keburukannya tidak sama. Seperti tadi, sama-sama maslahat, tapi tingkat kemaslahatan tidak sama. Sehingga wajib memilih yang paling maslahat. Di sini sama-sama buruk, jadi gitu. Tapi dengan tingkat keburukan yang tidak sama. Ini juga harus kita memilih. Jadi, menentukan sikap. Untuk mengambil, ada yang buruk, ada yang lebih buruk, ada yang lebih buruk lagi, ada yang paling buruk. Nah, di sini tentu kita harus memilih, mengambil pilihan yang paling ringan keburukan. Itu kaidah. Yang paling ringan keburukannya di antara pilihan-pilihan buruk yang ada. Insya Allah begitu. Nah, kalau untuk bagian ini, insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan terakhir. Mudah-mudahan pekan depan Allah memberikan kemudahan kita dengan kita mengambil sampel, mengambil contoh praktek pilihan-pilihan yang sering dan hampir selalu kita hadapi di antara pilihan-pilihan politik. Jadi pilihan-pilihan politik yang banyak sekali kondisi di mana pilihan yang ada itu 2, 3 atau lebih itu sebenarnya kalau kita timbang dengan standar hukum syar'i tidak satu pun yang layak untuk dipilih. Cuman masalahnya kita tidak punya pilihan untuk tidak memilih. Tidak memilih pun itu juga memilih. Nanti kita akan sebutkan itu, insya Allah akan kita bahas pada yang akan datang. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan muazanat, perbandingan, ya gitu, untuk menentukan satu pilihan di antara beberapa pilihan yang ada dengan cara kita mengumpulkan. Jadi mengumpulkan maslahat-maslahat yang ada. Jadi gitu. Terus madarat-madarat yang ada jika ada, terus kemudian di situ kita banding. Jadi jika lebih berat, lebih dominan, lebih menang, lebih unggul, maslahatnya lebih banyak, madarat ada tapi kecil, maka kita ambil yang maslahat. Jadi gitu. Kalau setelah kita timbang maslahat madaratnya lebih dominan, kita kita korbankan kemaslahatan, kita dahulukan jadi fokus pada kemadaratan, berarti kita hindari, kita jauhi. Ketika pilihannya sama-sama maslahat, kita timbang mana yang masalah pilihan yang maslahatnya lebih besar, keuntungannya lebih besar, kemanfaatannya lebih besar, kebaikannya lebih besar, itu yang kita pilih. Jadi gitu. Ketika jadi pilihan-pilihan yang ada setelah kita kumpulkan, ternyata kita dapati sama-sama madarat. Nah, kita menimbang dan memperbandingkan, kemudian kita putuskan dengan kita mengambil salah satu pilihan berdasarkan pertimbangan kita memilih pilihan yang paling ringan
kemadaratannya, paling ringan keburukannya, paling ringan kerugiannya. Nah, itu secara umum. Jadi gitu. Artinya bahwa kita menentukan pilihan setelah kita mencoba untuk mengumpulkan, mengkolek. Jadi di sini yang kita lakukan adalah coba kumpulkan sebanyak mungkin maslahat. Jadi pilihan A, maslahat madaratnya bagaimana, pilihan B, maslahat madaratnya apa. Jadi kita dengan cara mengetahui maslahat madarat, dari situ kita tentukan pilihan. Jadi gitu. Nah, subtema kita pada pagi hari ini adalah muwazanat. Kita melakukan muwazanat, perbandingan, pertimbangan untuk menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang ada. Nah, salah satu faktor terpenting dalam menentukan pilihan itu adalah bentuk dan tingkat kesiapan. Kesiapan dalam hal apa? Kesiapan dalam menghadapi, menyikapi, dan memenuhi konsekuensi dari pilihan itu. Atau kesanggupan dan kesiapan kita untuk menghadapi serta menanggung risiko atau dampak negatif yang mungkin akan terjadi dari pilihan tertentu yang kita pilih. Jadi gitu. Ini agak berbeda. Tapi sebetulnya ya itu masuk dalam pembahasan fikih muwazanat pada umumnya. Tapi ini penting sekali untuk mendapatkan perhatian khusus. Kalau tadi kan dalam konteks maslahat madarat itu kan kita yang terpenting itu kita mengkolek. Ini kita ada pilihan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengetahui, mencari tahu. Kita sudah kumpulkan pilihan ini itu maslahatnya ABC, madaratnya ABC. Mungkin kita mentok. Kita bisa tanya orang lain bisa membantu kita mencarikan. Oh enggak, maslahatnya ini tidak hanya 3, tapi 5. Yang lain mengatakan enggak, madaratnya tidak hanya 3, tapi bisa 7. Nah gitu. Intinya kita mencoba berusaha untuk menemukan. Jadi selengkap mungkin kemaslahatan yang ada di balik pilihan tertentu. Jadi gitu. Atau kemadaratan yang ada di balik pilihan tertentu. Untuk kemudian kita perbandingkan. Oke. Nah, subtema kita saat ini dalam fikih muwazanat itu di mana kita dituntut dalam menentukan pilihan itu tidak cukup dengan pertimbangan maslahat madaratnya. Kali ini umumnya secara umum. Biasanya pertimbangan maslahat madarat itu lebih bersifat objektif. Makanya tadi kita konsultasi kepada ustadz, kepada orang yang berpengalaman atau orang yang luas wawasannya untuk membantu kita mengkolek, mengumpulkan dan menghimpun. Pilihan A ini coba sih bantu saya untuk menemukan maslahat madaratnya. Jadi gitu. Karena semakin luas wawasan seseorang, semakin luas ilmu seseorang, semakin luas pengalaman seseorang, itu dia akan menemukan lebih banyak aspek, lebih banyak sisi, lebih banyak bentuk maslahat madarat yang dari situ kita. Karena banyak sekali orang mengambil sikap dan menentukan pilihan itu berdasarkan pertimbangan yang dangkal. Jadi menurut dia ini lebih maslahat. Karena apa? Maslahatnya 3, madaratnya cuma 1. Menurut dia. Jadi gitu. Ternyata begitu dikonsultasikan kepada yang lebih pengalaman, lebih luas wawasannya, itu dia bisa menemukan. Jadi menemukan ternyata madaratnya tidak hanya 1. Jadi ini maslahatnya 3, musuh madarat 1 ya. Tentu kita menangkan yang maslahat, kita ambil. Jadi gitu. Tapi ternyata setelah dikaji ulang, dikonsultasikan kepada berbagai pihak yang
punya wawasan lebih luas, punya pengalaman lebih luas, jadi itu, punya pemikiran yang lebih jernih. Itu ditemukan, oh enggak, ini madaratnya itu selain satu itu ada 4 lagi. Bahkan ada di antara 4 itu yang justru paling dahsyat, paling besar. Bisa berubah pilihan itu. Kali itu. Itu biasanya objektif. Jadi objektif. Sehingga secara umum misalnya bahwa untuk mengambil satu pilihan tertentu, jadi gitu, antara A atau B, ambil. Ini tema yang kita angkat kan contoh ketika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, jadi yang berkeluarga, tapi kehidupan keluarganya ini tidak berjalan baik-baik saja. Jadi sampai pada tingkat tertentu, ini yang biasa dikatakan sudah di ujung tanduk. Jadi ini kayaknya susah di pinggir jurang. Jadi artinya bahwa sehingga akhirnya kemudian ada dilema baik pihak istri atau pihak suami itu untuk mengambil langkah. Untuk mengambil langkah, ini pilihan yang terbaik bagaimana? Apakah harus bertahan dengan kondisi buruk yang seperti selama ini terjadi? Jadi gitu, dipertahankan deminya banyak. Yang paling banyak demi anak-anak, demi segala macam itu, demi menjaga nama baik keluarga besar, demi ini, demi itu, misalnya gitu, atau harus bercerai. Jadi gitu. Nah, itu ditimbang maslahat madarat secara umum. Itu bisa dikonsultasikan. Setelah dikonsultasikan, itu misalnya bahwa, ambillah misalnya bahwa konsultasi kepada 5 orang yang diduga, atau di husnudzani memang kompeten, memiliki kompetensi untuk memberikan masukan. Nah, dari 5 pihak yang amanah, yang terpercaya itu memberikan masukan dan mencoba untuk membantu muazanat itu, jadi gitu. Akhirnya 4 suara, 4 dari 5 itu sepakat pilihan yang lebih baik bagi kamu adalah bertahan. Misalnya gitu. Dengan mempertimbangkan berbagai maslahat madarat. Hanya 1 yang mengatakan enggak, kamu sebaiknya lebih baik mengambil langkah untuk pisah, bercerai. Atau sebaliknya. Jadi konsultasi kepada 5 ustadz, 4 ustadz dari mempelajari kasusnya itu berpendapat itu lebih baik, lebih maslahat itu kamu mengambil langkah untuk berpisah. Hanya 1 yang bertahan. Nah, ini biasanya pertimbangan objektif, kaidah umum. Nah, kita sedang membahas tentang bahwa dalam menentukan pilihan itu jangan abaikan. Jangan lupakan aspek faktor unsur subjektivitas. Jadi, aspek faktor subjektivitas yang saya maksudkan adalah terkait dengan kesiapan yang bersangkutan, baik suami atau istri yang konsultasi itu, yang sedang bingung itu, yang sedang dilematis itu, jadi gitu. Setelah diberi pandangan secara objektif, pertimbangan maslahat madaratnya mana lebih besar, itu apa ya? Jadi gongnya, faktor utama penentu terakhir itu justru faktor subjektif. Subjektif dari pelaku. Dari yang menjalankan, dari yang sedang bingung dan sedang mengalami kondisi dilematis tadi itu. Maksudnya apa? Maksudnya subjektivitas kesiapan dia. Jadi, oke, itu bagus pertimbangan A, pertimbangan B, dari berbagai pihak menyampaikan secara objektif begini, begini, dan begini. Tapi penabuh gong keputusan terakhir nanti dalam konteks seperti ini itu sering justru tadi
Jadi pilihan ditentukan berdasarkan faktor subjektif kesiapan pelaku, kesiapan orang yang menjalani itu. Kesiapan apa? Kesiapan dalam memenuhi konsekuensi dan atau menanggung resiko atau dampak buruk dari pilihan yang akan diambilnya. Di mana jadi pilihan berdasarkan suara mayoritas tadi, misalnya empat orang banding satu orang, itu kan berarti secara umum, apalagi misalnya 9 banding 1. Jadi konsultasi ke 10 ahli, 9 itu mengatakan pilih A. Jadi gitu. Hanya satu yang mengatakan pilih B. Itu belum tentu untuk diambil hanya secara normatif, hanya secara teoritis, hanya secara objektif, betul memang mengambil pilihan suara terbanyak, suara 9 daripada 1 lebih baik. Itu normatif. Jadi, itu normatif. Itu teoritis. Jadi, tapi faktanya sangat boleh jadi ketika kita memasukkan unsur atau faktor atau aspek subjektivitas kesiapan yang akan menjalani, itu justru bagi dia itu lebih baik dia mengambil pilihan sesuai dengan yang diarahkan oleh satu orang. Jadi memilih mengikuti pendapat minoritas satu orang banding 9 orang. Jadi gitu. Meskipun secara subjektif, secara umum itu pilihan B itu lebih lemah. Mengapa kok secara fakta dan implementasinya itu lebih baik dia mengambil itu? Memperhatikan kesiapan. Betul secara pandangan umum, secara objektif, secara normatif, pilihan A didukung oleh 9 suara itu lebih baik. Tapi masalahnya justru setelah melihat aspek subjektivitas kesiapan orang ini, si A ini, dia justru tidak lebih siap terhadap dalam memenuhi konsekuensi dan menghadapi risiko dari pilihan A yang secara normatif dan objektif lebih baik. Ternyata dia lebih siap kondisinya, latar belakangnya, jadi gitu, mentalitasnya itu lebih siap memenuhi konsekuensi dari pilihan B, lebih siap dalam menanggung risiko dan dampak buruk dari pilihan B. Jadi, nah dalam kondisi seperti ini, itu dia memilih pilihan minoritas lebih baik. Jadi dasarnya tadi itu lebih didasarkan kepada kesiapan. Jadi ini kaidah yang sangat penting sekali dalam segala hal. Bahwa hidup ini pilihan. Dalam berbagai aspek. Dalam kita menjalani kehidupan ini. Itu pasti dalam setiap tahapnya, dalam setiap kondisinya, dalam setiap suasananya, kita pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Mulai dari pilihan-pilihan yang paling ekstrim, yang paling berbahaya. Jadi gitu. Yang paling besar. Apa itu? Pilihan agama. Pilihan agama, pilihan keyakinan, pilihan akidah, pilihan ideologi. Yang akan menentukan nasib seseorang akhirnya nanti selamat atau celaka. Bahagia atau sengsara. Surga atau neraka. Pilihan juga. Itu pilihan. Jadi gitu. Terus pilihan apa? Pilihan jodoh, pilihan rumah, pilihan pekerjaan, pilihan sekolah untuk anak, pilihan apa itu mungkin circle persahabatan, pilihan apa saja. Semua itu pilihan-pilihan. Pilihan untuk beraktivitas, pilihan untuk berprofesi. Nah, perhatikan, selain faktor perbandingan, pertimbangan, muazanat maslahat madarat,
Dalam rangka untuk kita menentukan pilihan itu, perhatikan kaidah ini. Hidup ada pilihan, dan setiap pilihan dalam hidup itu pasti ada konsekuensi, risiko, dan dampaknya. Positif atau negatif. Setiap pilihan. Yang perhatikan. Itu ada konsekuensinya, ada risikonya, ada dampaknya. Positif atau negatif. Nah, itu perlu kita lihat. Pilihan A ini, itu apa konsekuensinya? Jadi konsekuensi harus kita penuhi. Ini baik kalau, jadi gitu. Jadi ketika seseorang memberikan pendapat, masukan, ketika orang konsultasi, itu baiknya ambil pilihan ini. Itu maksudnya bahwa ambil pilihan ini, tapi dengan syarat. Kamu bisa dan mampu memenuhi konsekuensinya. Ini ada konsekuensinya. Penuhi konsekuensi itu. Jadi ini baik kalau konsekuensi dipenuhi dan kamu mampu, serta siap, serta sanggup dalam memenuhi konsekuensinya. Jadi gitu. Jadi bukan kok, ini bagus. Karena apa? Ada 2, 3, 4 orang pengalaman ngambil ini, bagus semuanya. Kita lupa. 4 orang, 5 orang yang mengambil pilihan ini, semuanya punya kesanggupan, punya kesiapan, punya kemampuan untuk memenuhi konsekuensinya. Orang yang sedang kita beri advice ini, jadi beri masukan, beri nasihat tadi itu untuk memilih ini, mengikuti 4 yang sudah kita ini kan, kita lupa bahwa orang kelima ini ternyata lemah, tidak seperti 4 yang lainnya. Pilihan ini nggak cocok untuk dia, karena dia ternyata tidak siap. Tidak siap memenuhi konsekuensi. Atau tidak siap, jadi faktor subjektivitas dalam bentuk kesiapan seseorang. Jadi gitu. Nah, siap terhadap apa? Itu terhadap 2 hal. Pertama, siap terhadap konsekuensi tanggung jawab. Syarat yang dipenuhi. Ini baik kalau dipenuhi syaratnya. Dipenuhi konsekuensinya di sini. Jadi gitu. Tapi kalau tidak, buruk berarti. Yang kedua, kesiapan menghadapi risiko dan dampak negatif. Risiko dan dampak negatif. Ini ada harganya, ini ada risikonya. Ini ada dampak negatifnya. Siap tidak menghadapinya? Siap tidak menerimanya? Ada yang siap, ada yang tidak siap. Yang siap, oh berarti Anda cocok memilih ini. Yang tidak siap, oh jangan. Jadi gitu. Meskipun ada 5 orang yang sudah, enggak, ini bagus di sini. Tapi perhatikan bahwa mereka cocok memilih pilihan A ini, itu karena mereka kelima-limanya ternyata memang betul-betul memiliki kemampuan, kesiapan, kompetensi untuk memenuhi konsekuensi dan menanggung risiko serta dampak negatif. Sementara orang ke-6 ini ternyata justru kelemahan dia di bagian itu. Berarti untuk dia pilihannya bukan itu. Nah, sehingga dari sini karena setiap pilihan dalam hidup ini termasuk pilihan agama. Jadi gitu, perhatikan. Jadi mengapa orang memilih agama ini dan itu salah satu faktor pertimbangannya adalah itu kesiapan. Jadi gitu. Ini surga neraka. Cuman rata-rata orang tidak memikirkan. Jadi kita memilih agama kita, agama Islam. Kita yakin inilah agama yang memberikan kita jalan keselamatan, kebahagiaan. Jadi gitu. Yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada gerbang keridhaan Allah Ta'ala, rahmat Allah dan surga Allah, serta selamat dari neraka Allah Ta'ala. Mengapa kita milih ini? Karena kita tidak siap masuk neraka. Kita tidak siap celaka. Jadi gitu. Makanya seolah-olah orang ketika dalam konteks kita membahas tentang akidah kita, keyakinan kita, ya sudah. Makanya la ikraha fiddin, kalau bisa dalam kita berdakwah itu kan kita berusaha untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang dari api neraka
dari kesengsaraan, dari kecelakaan. Jadi gitu. Tapi bil hikmah, dengan cara yang baik. Salah satu syarat bil hikmah itu adalah dengan cara yang menarik, yang membuat orang yang kita dakwahi itu mengikuti dakwah kita dengan kesadaran. Jadi gitu. Yang akhirnya dia memilih dengan kesadaran. Tidak ada unsur paksaan, jadi gitu. Begitu semua cara, semua metode, semua sarana. Jadi yang hikmah, yang bijak sudah kita tempuh. Tapi ternyata yang kita ajak, yang kita dakwah itu tidak. Jadi gitu. Kalau kita lanjutkan, berarti kita akan melakukan pemaksaan. Sudah. Begitu yang tersisa adalah langkah pemaksaan, ikrah. Nah, di sini kita ingatlah ikrah fiddin. Ya sudah. Ya kita lepaskan dia, ya berarti dia memang sudah siap menanggung risikonya. Dalam hukum akidah kita, ya risikonya, na'udzubillah, celaka di dalam kehidupannya. Jadi gitu. Utamanya di akhirat nanti. Sebenarnya gitu. Tapi kan rata-rata orang tidak berpikir begitu. Nah, ini dalam fikih mozal sangat penting sekali karena banyak sekali orang itu mengambil pilihan-pilihan dalam hidup. Di mana setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, pasti ada risikonya, pasti ada dampak negatifnya. Tapi memilih tanpa mempertimbangkan aspek ini. Tanpa mempertimbangkan aspek, faktor, unsur, konsekuensi yang harus dipenuhi. Jadi gitu. Dan risiko yang harus ditanggung. Tidak berpikir itu. Tidak berpikir itu termasuk apa ya? Ya kebodohan. Jadi kekerdilan dalam berpikir. Dan ujung-ujungnya termasuk bentuk kezaliman kepada diri karena berarti melakukan sesuatu itu yang atau mengambil pilihan hanya dengan pertimbangan bahwa pilihan itu menguntungkan untuk hari ini. Tidak dipikir bahwa ternyata besok, lusa, pekan depan itu sangat merugikan dan fatal, misalnya kerugiannya. Rata-rata tidak dipikir. Atau bahwa pilihan ini itu ada konsekuensi. Ini baik. Ada sering seseorang ketika berkonsultasi meminta pandangan atau meminta masukan untuk menentukan pilihan tertentu di antara pilihan A, B, C. Terus kemudian mendapatkan arahan. Terus akhirnya dipilihkan, iya, pilihan ini. Jadi gitu. Tanpa dia meminta penjelasan yang lebih lengkap. Begitu Ustadz misalnya itu siapapun memberikan pandangan lebih baik mengambil pilihan ini langsung diambil. Padahal sebetulnya itu masih koma, masih ada lanjutannya. Betul ini baik, tapi konsekuensinya begini. Ada risikonya begini. Takar kesiapan Anda dalam memenuhi konsekuensi itu atau menghadapi risiko itu. Siap bismillah berarti baik, kalau tidak jangan. Nah, gitu. Insya Allah begitu. Nah, ini yang sedang kita bahas. Dan ini dalam segala hal, Artinya bahwa kalau kita ambil contoh misalnya bahwa apa? Jadi apa saja kalau termasuk hal yang positif. Jadi ini hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, gitu. Misalnya kepercayaan, seseorang mendapatkan peluang kebaikan, peluang yang menguntungkan di bidang apa saja, pekerjaan, tugas, jabatan tertentu. Jadi kebanyakan orang itu dalam konteks dia menerima jabatan itu kan lebih dilihat dari sisi ini baik, ini peluang, kesempatan, terus diambil tanpa berpikir tanggung jawab jabatan ini berat sekali. Yang kata Nabi di dalam hadisnya itu ini berat sekali. Pada hari kiamat itu akan mengakibatkan, menghasilkan penyesalan dan kerugian yang sangat dahsyat. Jadi gitu.
Kecuali bagi orang yang bisa memenuhi konsekuensinya dan melakukan tanggung jawab terhadap itu. Peluang-peluang rata-rata orang ketika ada peluang ini, peluang itu tanpa ngukur kesiapan dia untuk memenuhi konsekuensinya, untuk beri tanggung jawabnya, diambil. Jadi gitu. Nah di sini, hanya bahwa hal-hal yang baik, oh itu kan menguntungkan, ini baik, iya. Tapi mampu tidak memenuhi konsekuensinya. Jadi itu baik kalau memang kita bisa memenuhi konsekuensinya. Kalau tidak, jangan. Jadi gitu. Ada satu apa itu misalnya tawaran proyek atau apa seperti itu, menguntungkan secara finansial dan bagus, secara umum mampu, tapi masalahnya ini ada deadline-nya, ditentukan. Ini bagus, menguntungkan, tapi harus selesai, harus tuntas dalam sebulan, dalam 2 bulan, dalam 3 bulan. Nah, itu ketika kita mengambil misalnya orang dalam konteks pekerjaan atau jasa atau apa, jangan Masya Allah, ukur dulu. Jadi gitu. Oke, itu menguntungkan, tapi mampu tidak saya memenuhi itu? Jadi gitu. Mampu tidak memenuhi itu? Contoh dalam konteks praktek keagamaan kita. Itu misalnya contoh seperti kepercayaan masyarakat. Ini lembaga dana. Contoh seperti DIKI, seperti yang lain-lainnya misalnya gitu. Atau seseorang yang terpercaya, Masya Allah, itu yang sering misalnya bahwa jadi seorang yang sangat terpercaya dari masyarakat umum, ustadz, ustazah, itu sering orang berbondong-bondong yang percaya kepada dia itu menyerahkan wakaf tanah, wakaf gedung, wakaf ini kan Masya Allah. Itu banyak atau kebanyakan orang termasuk ustadz ketika mendapatkan peluang, jadi gitu, tawaran atau Masya Allah ini, tanah berhektar-hektar, gedung Masya Allah, gitu. Itu tanpa mikir, lihat ini peluang ini. Belum tentu kita akan dapat peluang ini lagi. Masa kita tolak? Di sini nerima atau nolak itu yang paling utama dipikir adalah apakah ustadz, ustazah, apakah Anda, apakah kelompok Anda, apa organisasi yayasan Anda ini siap. Itu banyak sekali wakaf-wakaf yang bertahun-tahun, berpuluh tahun mangkrak. Ini dosa loh ya. Karena tadi itu milih nerima atau nolak. Lebih diambil nerimanya. Tidak memperhatikan faktor kesiapan. Dan itu dosa, setiap tahun dosa itu. Jadi orang yang mewakafkan tanah, mewakaf itu berharap mendapatkan pahala dari manfaat tanah atau gedung itu untuk sesuai dengan bidang wakafnya apa. Jangan asal terima. Jadi ini kan peluang, iya. Siap tidak kita memenuhinya? Jadi gitu. Itu contoh paling banyak sekali. Hati-hati. Jadi ini bahwa terus kemudian contoh yang lainnya misalnya juga ini termasuk lembaga. Lembaga. Tidak hanya per orang, lembaga. Jadi gitu. Itu banyak kasus-kasus, contoh-contoh. Masya Allah. Jadi ada potensi dosanya. Anda bisa nolak, kenapa Anda terima? Sementara Anda tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya dan memenuhi konsekuensinya. Contoh lain misalnya bahwa kalau mungkin setiap tahun kan ada. Jadi ada pembayaran zakat, khususnya zakat fitrah. Kalau zakat, sebenarnya zakat, infak, sedekah itu juga Masya Allah tanggung jawabnya besar. Jadi ini kota amal, takmir masjid, tanggung jawabnya besar. Jadi jangan bersyukur dan hanya bergembira, Masya Allah, donasi yang masuk banyak, infaknya masuk banyak. Ini amanat ini. Jadi kalau sampai ada keteledoran, kalau sampai ada apa itu kelemahan, jadi dalam memenuhi konsekuensi untuk melanjutkan, untuk meneruskan penyampaian amanat ini, itu semuanya ada dosanya. Jadi uang disimpan bukan, jadi para munfiqin, orang yang berinfak, para mutasaddiqin, orang yang bersedekah,
para muzakin, orang yang berzakat. Jadi gitu. Para wakifin, orang yang berwakaf ini, itu mewakafkan, menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan bukan untuk disimpan. Bukan untuk karena mereka percaya bahwa apakah ustadz atau lembaga atau yayasan ini itu dipercaya akan mampu dan punya amanah untuk menyampaikan. Jadi untuk menyampaikan amanat itu kepada alamatnya, bukan untuk disimpan, untuk ditahan. Jadi gitu. Itu ada potensi dosa semuanya. Nah, ini contohnya seperti zakat fitrah. Itu kan ada kalau untuk zakat mal tetap ada batas waktunya, cuman mungkin relatif lebih longgar. Jadi gitu. Kalau yang ada batas secara saklek itu zakat fitrah. Lembaga misalnya gitu, atau mungkin panitia zakat di masjid-masjid itu harus diukur. Jadi batas akhir penyaluran zakat fitrah itu adalah sampai sebelum salat Id. Misalnya gitu. Ini pendapat umum yang sudah kita kenal. Kalau sampai diserahkan setelah salat itu sedekah, kata hadis Nabi. Itu sedekah biasa. Jadi gitu. Artinya berarti yang menyerahkan zakat itu kalau tidak sampai diserahkan sebelum salat itu. Nah, ini harus diukur. Kemampuan panitia zakat, pengampuan lembaga itu misalnya begitu, apalagi ketika zakat fitrahnya dalam bentuk beras misalnya. Mungkin dalam bentuk uang mungkin relatif lebih ini. Nah, itu ditentukan. Jadi apalagi ketika ada potensi, misalnya ada potensi perbedaan Idul Fitrinya dan seterusnya, itu harus diantisipasi betul. Artinya bahwa sampai batas akhir waktu lembaga itu atau panitia zakat itu menerima zakat, khususnya zakat beras itu sampai kapan? Jangan tidak dibatasi, diterima, akhirnya sampai malam Idul Fitri, beras masih berkintal-kintal, bertonton, numpuk, dan bingung, nggak tahu. Kenapa? Nggak ada tenaga. Kalau nggak ada tenaga untuk menyalurkan, mengapa tidak masih diterima terus? Jadi gitu. Nah, seperti itu contoh. Jadi perhatikan ketika salah satu faktor yang sangat penting, jadi gitu, sangat penting dalam kita menentukan pilihan dalam praktek fikih muwazanat adalah mengukur kesiapan kita dalam memenuhi konsekuensi dari sebuah pilihan atau dalam menanggung risiko atau dampak negatif dari sebuah pilihan. Jangan sampai itu tidak. Karena tadi yang kita sebutkan, setiap pilihan dalam hidup itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada risikonya. Pilihan terbaik itu bukan pilihan yang menurut orang-orang itu bukan pilihan menurut suara mayoritas. Seperti tadi itu. Dari 10 orang itu pilihan terbaik itu berarti pilihan menurut 9 orang. Jadi versus 1 orang. Jadi gitu. Itu kaidah umum, itu normatif, itu teoritis. Jadi gitu. Tapi untuk kasuistik orang per orang, bisa jadi yang suara minoritas itulah yang pilihan terbaik bagi dia. Karena apa tadi itu? Pilihan terbaik itu bukan pilihan menurut suara mayoritas atau pilihan yang menurut umumnya orang itu yang lebih baik karena maslahatnya lebih dominan daripada madaratnya. Tapi pilihan terbaik dalam konteks ini itu adalah pilihan di mana seseorang itu lebih siap memenuhi konsekuensi dan menanggung risiko dari pilihan yang diambilnya itu. Mana pilihan yang dia lebih siap memenuhi konsekuensinya dan menanggung risikonya, maka itulah pilihan yang lebih baik bagi dia. Meskipun itu pilihan suara minoritas. Jadi dalam biasanya orang tua cara mendidik anak itu bermacam-macam. Jadi menurut motivator ini, menurut jadi
pendidik ini, menurut ini ahli parenting ini, ahli parenting itu. Itu sikapi anak begini, sikapi anak begitu. Ada yang memberikan pilihan. Ada contoh, itu dia didiknya dengan ketat. Dengan disiplin. Jadi gitu. Dengan kencang. Maka kemudian jadinya anak itu Masya Allah. Jadi anak itu nggak cengeng, anak itu mandiri, anak itu kayak itu. Yang lainnya enggak. Ada yang berhasil karena apa? Itu didiknya longgar. Jadi nggak banyak aturan, nggak banyak syarat-syarat. Jadi kalau yang ketat itu rata-rata lebih banyak nggak bolehnya. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh nonton TV, nggak boleh nonton ini, nggak boleh itu, nggak boleh pakai HP, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kayak gitu. Jadi gitu. Oh, karena gimana? Yang lainnya nggak lepas semuanya. Nah, itu tidak ada yang misalnya bahwa jadi tidak ada satu metode, satu cara. Itu terus kemudian berlaku untuk semua orang. Untuk semua anak, untuk semua orang tua. Jadi ini ada contoh-contoh pendidikan yang sukses dengan sikap orang tua yang longgar. Hampir tidak ada aturannya. Longgar, cair semuanya. Lebih banyak bolehnya. 1-2 yang tidak boleh. Jadi gitu. Bahkan yang tidak boleh itu pun bukan orang tuanya menyerahkan kepada anak, udah, kamu sendiri yang membuat. Jadi coba buatlah 3 aturan yang tidak boleh menurut kamu. Selainnya boleh semuanya dari Bapak. Ada sampai itu. Yang satunya ketat sekali. Jadi ini itu semacam itu. Nah, seperti ini itu nanti kembali tadi kesiapan. Jadi pilihan longgar ada konsekuensi dan risikonya. Pilihan ketat, kencang, disiplin, jadi itu. Lebih banyak melarangnya sendiri, nggak bolehnya. Itu juga ada. Yang mempraktekkan ini dan berhasil. Jadi, kalau saya tidak diketati orang tua saya dulu, mungkin dulu saya marah-marah. Ternyata ini jadinya. Sukses, berhasil. Nah ini, menurut apa itu, motivator itu, menurut ahli parenting itu begini kok. Jadi gitu. Itu belum tentu. Belum tentu lalu kemudian bahwa itu kita terapkan untuk diri kita, untuk anak kita. Itu di sini ukur kesiapan kalau dalam konteks pendidikan anak. Itu ada 4 hal misalnya gitu. Ini nanti kan ada konsekuensi yang harus dipenuhi oleh suami, oleh orang tua bapak, oleh ibu. Jadi gitu. Terus kemudian apa itu, lingkungan di rumah itu berarti di situ ada saudara, apalagi mungkin ada barangkali ada orang tua, ada mertua, ada itu juga harus diperhatikan. Jadi ayah ibu siap, tapi di situ ada kakek neneknya misalnya gitu. Jadi ada kakak adiknya. Itu bagaimana? Mendukung tidak cara pilihan memperlakukan si A si B dengan cara begini. Jadi gitu. Nah, itu harus satu. Jadi lingkungan milieu. Jadi gitu. Terus perhatikan juga tipikal anaknya, sifat anaknya, karakter anaknya, kesiapan anaknya. Ada anak itu dari bawaannya. Dari bawaan yang merupakan gabungan gen ayah ibunya, fitrah ciptaan Allah Ta'ala itu ada. Yang semakin mungkin disikapi dengan tegas, dengan mungkin cenderung agak keras itu semakin tertempa, semakin kuat pribadinya, semakin kuat mentalitasnya. Akan menjadi pribadi yang Masya Allah tangguh. Jadi gitu. Tapi ada yang dikasih dikit langsung trauma sepanjang umur. Perhatikan. Tidak sama. Jadi gitu. Ada yang Masya Allah biasa mungkin dihukum oleh orang tuanya. Itu dengan
dipukul sapu lidi atau apa, atau mungkin dijewer, jiwit, itu biasa sudah, tertempa. Ada anak yang trauma sepanjang hidup itu gara-gara dibentak saja. Perhatikan kesiapannya. Jadi gitu. Nah itu, artinya banyak faktor. Siap tidak? Jadi kalau memang menerapkan disiplin, harus disiplin semuanya. Ini mau menerapkan pendidikan disiplin hanya untuk anaknya. Orang tuanya nggak disiplin, bapak ibunya nggak disiplin, saudara-saudaranya nggak disiplin, nggak akan bisa. Jadi contoh seperti itu. Longgar, ada batasannya. Jadi ada konsekuensi. Ini kita nanti mungkin itu dibahas oleh para ahli parenting. Tapi intinya adalah itu. Jadi ada pilihan apapun dalam termasuk berkeluarga. Mengapa memilih jodoh? Jadi ini kan mungkin ada di antara, jangan-jangan ada di antara faktor faktor yang menjadi faktor penyebab mengapa sebuah pernikahan sampai kemudian di ujung tanduk, di pinggir jurang, sehingga istri atau suami itu berada dalam kondisi dilematis, terus kemudian bingung menentukan. Kayak dihadapkan pada pilihan buah simalakama. Jadi pilihan makan buah simalakama. Jadi kalau nggak dimakan ibunya meninggal, kalau makan bapaknya yang meninggal. Itu mengapa? Mungkin salah satunya faktor pilihan awal. Jadi dalam memilih jodoh itu juga ada faktor kesiapan. Mengapa di dalam Islam itu ada? Di antara syarat pernikahan itu misalnya, meskipun diperdebatkan itu maknanya batasannya apa, tapi setidaknya secara umum ada yang disebut dengan kafaah, kufu. Jadi itu sekufu, itu salah satunya faktor ini. Jadi terlepas bagaimana, tapi yang jelas bahwa salah satu aspek dalam menentukan pilihan jodoh itu adalah semakin dekat atau semakin sekufu, selevel, seini, itu sama itu dalam hal. Misalnya bahwa, karena ketika, misalnya dalam usia, memang ada yang usianya panjang lebih, tapi ini ada konsekuensinya. Jadi gitu. Atau perbedaan strata sosial. Jadi gitu. Strata sosial. Itu khususnya ada bagi yang berasal dari strata sosial yang lebih rendah daripada suaminya atau istrinya. Itu pede tidak? Itu bisa jadi masalah. Jadi gitu. Contoh kayak gitu, di bawah. Atau level pendidikan. Ini ada konsekuensi nanti. Jadi ada berhasil? Ya. Yang berhasil misalnya bahwa pendidikan jauh sekali. Jadi istrinya lulusan SMP Tsanawiyah, apa itu suaminya dokter profesor. Ada yang bagus, nggak ada masalah. Karena mendapatkan suami yang Masya Allah, sangat ngembong. Tapi ada yang lainnya tidak, timpang. Jadi di sini konsekuensi terpenuhi, di situ tidak. Jadi gitu. Bahkan perbedaan suku, yang adat istiadat yang berbeda-beda, itu juga bisa. Jadi gitu. Itu harus ditimbang, diatur. Siap. Jadi gitu. Artinya bahwa contoh waktu itu ketika saya yang awal apa itu jadi oleh sebagian ustadz ketika saya masih di Madinah, terus kemudian mau ditawari calon untuk menikah, itu salah satu ya setengah syarat. Jadi karena waktu itu mungkin ada potensi calon itu yang barangkali relatif lebih dari satu itu dari lingkungan yang berpendidikan kedokteran, misalnya gitu. Itu saya waktu itu termasuk diantaranya bahwa apa itu saya tidak pilih. Bukan masalah tidak suka dengan dokter ini itu, tapi pertimbangan saya waktu itu lebih ke kesiapan saya. Ini yang berpendidikan dokter, nanti lulus, harus praktek. Nah, jadi saya hanya sudah mikir. Jadi bukan apa-apa. Oh, insya Allah. Kesiapannya. Sehingga mungkin yang paling pas memang dokter sama-sama dokter. Jadi secara umum. Jadi lebih memahami, lebih siap. Jadi lebih ke faktor kesiapan. Jadi kesiapan dan seterusnya di situ. Jadi
Karena pilihannya ima ada konsekuensi pisah, jadi gitu. Oh ini sudah sebelumnya pisah LDR jauh sekali, terus kemudian setelah pulang ternyata jadi tadinya mungkin saya yang waktu masih di Madinah, jadi setelah saya pulang ternyata pas istri harus praktek di NTB, di Sulawesi, di mana. Yang konsekuensi imma saya yang mengikuti atau terpaksa harus pisah. Jadi pertimbangan itu, pertimbangan kesiapan. Ada orang-orang yang memilih itu tidak memikir itu. Tidak memikir untuk ini. Termasuk misalnya bahwa ini ada peluang pekerjaan. Misalnya bahwa seorang tidak peluang pekerjaan. Jadi gitu. Masya Allah, gajinya sangat menggiurkan, sangat menarik sekali, jauh dibandingkan dengan gaji yang dia terima dari pekerjaan yang ada sekarang. Tapi di mana pekerjaannya? Pekerjaan itu mengharuskan dia berpisah dengan keluarganya. Di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Dan tidak mudah untuk membawa. Artinya membawa keluarganya ada konsekuensi. Jadi anak-anak sudah pada sekolah, itu konsekuensi panjang. Nah, itu sering orang itu mengambil pilihan yang itu tadi tanpa nimbang. Jadi gitu. Kesiapan dia nanti memenuhi konsekuensi dari pilihan itu apa? Insya Allah gitu. Baik. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan contoh yang subtema yang kita ambil. Ini terkait dengan kondisi di mana seseorang, baik suami maupun istri, umumnya istri, di mana menjalin pernikahan tergantung. Ada yang baru, mungkin setahun, 2 tahun, ada yang bahkan sudah belasan tahun, ada yang bahkan sampai ke puluhan tahun. Tapi kemudian ada permasalahan yang intinya adalah bahwa yang jelas ini pernikahannya tidak baik-baik saja. Dan ada secara di sini pertanyaan harus bertahan, jadi ataukah bercerai atau berpisah. Tentu secara pilihan normatif itu selama bisa dipertahankan lebih baik dipertahankan, kan itu kaidah normatif kita. Jadi berpisah bercerai itu pilihan terakhir. Jadi gitu. Nah ini tentu faktornya banyak. Di sini saya ingin meringkas, kita di sini tidak sedang membahas tentang fikih keluarga atau tema parenting tentang keluarga samara atau keluarga sakinah mawaddah rahmah. Itu mungkin di waktu lain, di tema lain, mungkin sering dibahas itu. Konteks di situ. Di sini, jadi pertanyaan yang kita jadikan sebagai judul tema kita, dan ini konteksnya contoh. Contoh bagaimana kita mempraktekkan fikih muwazanat, di mana dalam menentukan pilihan, itu penentu terakhirnya, penentu utamanya itu adalah tingkat bentuk dan tingkat kesiapan seseorang. Kalau yang konsultasi misalnya seorang istri, dan ini yang lebih banyak, itu ini kondisi yang saya alami begini. Nah, itu dengan catatan bahwa dia sudah mendapatkan fatwa syar'i. Sudah dipelajari kondisinya. Jadi fatwa syar'i itu secara umum sudah memberikan jawaban. Dengan kondisi seperti ini, apapun yang dialami, yang jelas bahwa apakah karena jadi ini kan jadi faktornya itu ada terjadi nusyuz. Jadi nusyuz itu pelanggaran, pembangkangan. Bisa dari pihak yang umum, dari pihak istri, itu intinya menentang suami. Jadi gitu. Aslinya kan istri itu adalah kewajibannya taat, patuh, nurut. Ini apapun yang dilakukan yang didasarkan kepada atau sebagai bentuk dan wujud dari penentangan kepada suami. Macam-macam ininya. Jadi gitu. Itu nusyuz. Nah, kalau istri itu kalau istri, kalau suami itu adalah karena nusyuz itu bisa dari istri sesuai dengan firman Allah dalam jadi surat
An-Nisa ayat 34 ya. Jadi misalnya 34. Terus kemudian wallati takhafuna nusyuzahunna. Jadi gitu. Terus atau An-Nisa ayat 128. Itu di sini yang nusyuz itu adalah lakinya, suaminya. Nah, kalau nusyuznya istri adalah istri yang membangkang, istri yang memang sudah tidak mau taat, membangkang apa itu kepada melakukan hal-hal yang justru itu bentuk pembangkangan apapun itu. Begitu. Itu seperti itu. Atau kalau untuk suami itu dengan intinya dia jadi berada pada kondisi yang bertentangan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai qawwam, tidak menafkahi, misalnya kayak gitu, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, jadi lahir batin, apalagi sampai ke level menyakiti, yang sering dikenal sekarang rame KDRT. Jadi bentuk KDRT seperti apa itu berbeda-beda. Jadi intinya adalah bahwa yang jelas di sini menyakiti baik secara fisik atau psikis. Jadi, nah intinya bahwa terjadinya nusyuz baik dari laki-laki maupun perempuan, istri maupun suami, jadi gitu. Yang ketika dipelajari oleh seorang ustadz, jadi gitu. Misalnya ini dalam konteks ini adalah seorang istri. Seorang istri itu mengalami kondisi dalam kehidupan rumah tangganya yang sudah ini secara syar'i itu sudah dimungkinkan, dibolehkan, ditolerir, apalagi dianjurkan untuk tidak dipertahankan, sebaiknya berpisah. Jadi atau setidaknya ditolerir. Dalam kondisi seperti ini, itu bagi istri untuk meminta, menuntut, dan menggugat cerai. Mengapa demikian? Karena ada sebuah hadis yang tentu sangat terkenal. Yang maknanya bahwa perempuan manapun, istri manapun, yang menuntut cerai jadi dari suaminya min ghairi ma ba's, tanpa didasarkan pada alasan yang kuat, maka dia tidak akan diancam, tidak akan bisa mencium, mendapatkan aroma bau surga. Jadi itu dahsyat. Nah, artinya harus ada alasan kuat. Nah itu ketika nusyuz suami itu berdasar tingkat dan levelnya menurut ahlinya, menurut ulama, menurut mufti, menurut ustadz yang memberikan konsultasi, dipelajari, ini sudah sampai ke level di sini istri sudah boleh kalau memang dia mau mengambil opsi untuk meminta pisah, menuntut cerai, dan menggugat cerai. Nah, konteks kita ini di sini. Nah, tentang kalau bagaimana itu nanti panjang bahasanya, tapi syaratnya harus itu. Jadi pertanyaan bertahan atau bercerai itu untuk kondisi orang-orang rumah tangga, ikatan keluarga, di mana terjadi permasalahan besar di sana, berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankannya sulit. Secara umum, seorang ahli, seorang ulama, itu setelah mempelajari kondisi, itu sudah sampai pada kesimpulan dalam kondisi ini, itu si istri sudah dibolehkan, ditolerir, dimungkinkan untuk secara syar'i ya, untuk menggugat cerai, menuntut cerai, meminta cerai. Nah, jadi harus sampai sini. Sudah sampai ke level ini, baru di sini pertanyaan. Nah, tapi begini, Ustaz. Tapi begitu, Ustaz. Nah, itu. Jadi secara syar'i dimungkinkan, tapi apakah otomatis harus diambil? Itu nanti penentunya itu adalah tadi yang sangat subjektif. Faktor kesiapan yang bersangkutan. Faktor kesiapannya. Ukur, jangan langsung diambil hanya karena ustadz sudah memfatwakan boleh nuntut cerai,
boleh mengambil sikap pilihan untuk cerai langsung kemudian langsung mengajukan gugatan cerai. Jangan. Itu hanya bahan. Itu hanya pijakan dasar. Jadi baru dari situ nanti ditentukan. Jadi gitu. Dipelajari. Oke, ini sudah boleh. Karena kalau dari awal nggak, misalnya bahwa ini nuntut cerai tanpa sebab yang dibenarkan, secara kita nggak perlu fikih muwazanah di sini. Fatwanya satu, Anda dosa. Misalnya gitu, contoh gitu. Tanpa alasan dan tanpa alasan sama sekali kemudian nuntut cerai atau menceraikan. Jadi pilihan bertahan atau cerai itu hanya muncul untuk kondisi pernikahan, ikatan pernikahan suami istri yang bermasalah, dan setelah dipelajari masalahnya itu sudah ada faktor penyebab yang sangat kuat, yang sangat syar'i. Dengan faktor penyebab ini, jadi gitu, KDRT atau kekerasan atau suami tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, intinya yang seperti Allah firmankan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa dan seterusnya itu tidak berfungsi. Ya udah, ini dalam kondisi begini itu sudah dibolehkan seandainya. Jadi seandainya istri itu mau meminta atau menuntut memilih cerai. Tapi apakah otomatis dia harus mengambil cerai? Hati-hati, jangan langsung. Di sini lihat dan pertimbangkan jadi faktor kesiapan. Nah, di sini yang harus diperhatikan dalam mengukur tingkat kesiapan. Dalam menentukan tingkat kesiapan. Itu pertama misalnya latar belakang keluarga sang istri. Kan ada konsekuensi ya. Seseorang setelah berkeluarga kemudian pisah dengan suaminya. Nah, perlu dipertimbangkan untuk menentukan kesiapan itu misalnya bahwa latar belakang keluarga istri. Jadi ini seorang istri yang sudah bercerai itu butuh backup keluarga. Ada nggak keluarga yang membackup? Atau bahkan dia tidak punya keluarga. Selama ini ibaratnya dia sebatang kara. Ada kondisi begitu. Sebenarnya lebih baik dia bercerai. Jadi gitu. Nah, di sini lebih baik bercerai ketika seseorang itu punya keluarga yang selama ini memang dekat dan akrab dan akan tetap menampung dan membackupnya, mendukungnya. Jadi gitu. Apalagi ketika bahwa si istri ini nanti akan membawa anak-anaknya. Itu berbeda dengan istri yang ternyata tidak ada backup keluarga, bahkan ya dia yatim piatu atau mungkin ada keluarga tapi selama ini tidak peduli. Jadi sering cerai dari suaminya pun juga dia akan sendirian atau sejauh mana kesiapannya. Itu beda. Itu maka perhatikan beda. Jadi ani bahwa mana pilihan yang lebih baik bertahan atau cerai itu di antaranya ditentukan oleh bagaimana latar belakang backup keluarga. Ada nggak backup keluarga? Ada nggak keluarganya? Kalau ada, betulkah akan membackup? Karena tidak mudah. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi konsekuensi yang bersifat psikis, ada yang bersifat sosial, ada yang bersifat ekonomi, dan seterusnya. Jadi gitu. Nah, itu beda. Gitu. Misalnya juga yang kedua termasuk faktor ini sudah ada tanggungan anak atau tidak. Artinya keputusan bercerai bagi suami istri yang tidak ada tanggungan anak mungkin relatif lebih mudah. Seorang istri misalnya begitu berpisah dari suaminya tanpa anak. Jadi gitu. Ada kasus di mana misalnya bahwa ya contoh begitu, udah rasanya masya Allah sudah ada KDRT, ada segala macam kayak gitu, yang secara syar'i sudah dimungkinkan menuntut cerai. Tapi masalahnya bahwa ini dilematis. Ini saya kalau saya cerai, misalnya gitu,
Ini saya tidak rela anak-anak saya ikut bapaknya. Jadi apa anak saya? Tapi kalau saya ajak, saya tidak mampu menafkahi. Oke, bapaknya seperti itu, KDRT dan ini, tetapi dia masih bertanggung jawab menafkahi dan membiayai anak-anaknya. Ya kayak gitu. Jadi sementara dia tidak memiliki pemasukan. Atau ada tapi tidak cukup kalau untuk diri saya sendiri mungkin cukup. Tapi kalau nanggung pendidikan anak-anak tidak mampu. Contoh kayak itu beda. Jadi ada pertimbangan terkait dengan tanggungan anak atau tidak. Ada juga faktor kondisi sosial, image dan opini publik terhadap status seorang janda. Ini mungkin di masyarakat kita barangkali tidak. Tapi saya ingin mengingatkan misalnya bahwa di di masyarakat Arab misalnya yang saya kenal, yang saya tahu itu mengapa ada kasus-kasus di mana termasuk KDRT atau termasuk Masya Allah itu artinya pernikahan yang secara syar'i, mungkin fatwa para ulama di sana ini seharusnya tidak dilanjutkan, tapi mengapa kok banyak istri yang terzalimi itu bertahan? Itu karena opini umum, opini publik, image dan persepsi masyarakat itu sangat negatif terhadap janda. Jadi ini umum ya, mungkin sekarang sudah agak berubah, tapi maksudnya di sana ada paling tidak. Saya tidak mengeneralisir, tapi itu sangat terkenal. Jadi gini, bahkan keluarganya sendiri. Jadi ketika terjadi perceraian itu banyak yang keluarga si istri itu menyalahkan istri tanpa mencari tahu apa masalahnya, itu sudah disalahkan duluan. Nah, ini ada faktor jadi faktor kondisi sosial masyarakat, image dan opini publik. Jadi gitu. Termasuk lingkungannya dan seterusnya, tempat tinggalnya. Jadi ini bahwa akan banyak fitnah dan seterusnya, contoh seperti itu. Lalu juga tingkat kesiapan. Misalnya faktor penyebabnya kekerasan dalam rumah tangga atau kasarnya atau sikap suami yang tidak baik. Nah, ini juga ditentukan oleh kesiapan. Misalnya ketika bertahan lebih baik. Bagi misalnya yang memang siap, karena ada jadi perempuan-perempuan, istri-istri yang Masya Allah. Jadi ibaratnya mungkin ambillah misalnya dia petarung MMA. Jadi atau mungkin dalam ada yang tahan. Bukan kita membenarkan kekerasan apapun, bentuk apapun, tapi ada kasus-kasus di mana seorang istri biasa sudah. Jadi dan dia nggak begitu, ini bahwa bukan dia tidak sakit, bukan dia tidak marah, tapi masih mampu dia tanggung karena apa? Karena ternyata dalam kehidupan dia udah terbiasa mengalami kekerasan sebelumnya dari orang tuanya atau dari lingkungannya, sehingga itu ada yang intinya memiliki kesiapan mentalitas baja. Jadi gitu. Itu mampu bertahan, tapi ada seorang istri itu yang Masya Allah, apalagi selama dengan keluarganya, orang tuanya dimanja, disayang, tidak pernah jangankan dipukul, bahkan tidak pernah dibentak oleh orang tuanya. Jadi gitu. Begitu dapat suami, itu mungkin suaminya baru ngangkat tangan mau menempeleng, belum ditempelengkan. Ngangkat itu sudah kejang, mungkin sudah pingsan. Ada kondisi kayak gitu. Jadi bahwa itu jadi efek dampak berbeda. Jadi ani bahwa jadi boleh kalau kalian tingkat ini, jadi udah dipukuli tetangga, enggak, beda. Jadi faktor penentunya itu adalah dampaknya kepada korban. Jadi ada yang sudah ditendang di ini masih siap bertahan. Bagi saya dia biasa, dia udah terbiasa menghadapi kehidupan yang keras. Ada yang tadi itu. Jadi bahkan dibentak saja sudah down. Ada beda-beda gitu. Nah, itu juga menentukan. Jadi ada ini. Contoh kesiapan lagi itu adalah
Misalnya penyimpangan suami, kemaksiatannya. Itu ada, jadi di samping faktor kekerasan atau faktor mungkin kezaliman dan semacam itu atau lemahnya tanggung jawab, itu juga ada mungkin kemaksiatan. Ada suami tidak taat, jadi suka bermaksiat. Jadi ada peminum, pemabuk, pejudi, kayak gitu, dan lain-lain. Melakukan berbagai bentuk kemaksiatan itu juga bisa menjadi salah satu faktor kuat yang yang membolehkan jadi seorang istri untuk menuntut atau minta cerai. Jadi contoh kayak gitu. Jadi, nah itu bisa unik, suami peminum. Jadi istri nggak tahan, boleh. Jadi gitu. Tapi apakah lebih baik itu? Nah itu tingkat kesiapannya. Jadi yang memang sudah tidak sabar nggak bisa dipaksakan. Tapi ada yang sabar. Saya pernah dengar satu kisah real, ini cerita real dari seorang ustadz yang sangat saya percaya. Itu tentang kalau saya mengatakannya ini salah satu contoh wanita ahli surga, insya Allah. Jadi gitu. Jadi suaminya secara umum tanggung jawab dari sisi nafkah, ini tuh tanggung jawab, sikap pada umumnya baik, hanya saja dia peminum berat. Jadi peminum berat. Ada istri-istri yang sudah tidak siap dan tidak tahan menghadapi suami yang seperti itu. Jadi gitu. Ini berpuluh tahun. Tapi ini Masya Allah tipe istri, Masya Allah. Jadi itu biasa. Pulang dari pekerjaannya, dari kantornya itu tengah malam jam 12, jam 1 itu pasti dalam keadaan gontai begitu, mau jatuh. Jadi mau masuk rumah itu nabrak sana nabrak sini. Jadi setengah sadar. Itu selama bertahun-tahun si istri yang saya katakan Masya Allah. Ini nominal ahli surga insya Allah. Itu tingkat sabarnya tidak biasa. Dia sudah hafal. Biasanya suaminya pulang jam 12, 11, 12, jam 1 atau setengah 1. Itu dia sudah standby. Dia sholat malam sambil nunggu suaminya datang. Jadi gitu. Begitu ada suara gludak, ini sudah yakin ini suaminya. Jadi gitu. Udah. Dia bukakan pintu, suami sepoyongan itu dipapa, kemudian dibimbing, dibukakan mungkin pakai jas atau baju atau ini dibukakan atau mungkin memakai dasi juga dilepaskan, sepatu dilepaskan, celana dilepaskan. Tidak berhenti di situ, tidak dibawa ke tempat enggak. Karena dia yakin pasti ini belum sholat Isya. Jadi dalam kondisi sepoyongan dibimbing ke kamar mandi, berwudu, salat. Itu berjalan bertahun-tahun seperti itu. Ada hal yang kedua yang dia lakukan. Tahu suaminya seperti ini dan anak-anaknya luar biasa. Itu yang dia lakukan selain tadi melakukan kesamaan itu. Yang kedua adalah bahwa dia itu berusaha sebisa mungkin untuk jangan sampai kebiasaan buruk anaknya. Dan ini mungkin yang relatif masih baik. Artinya bahwa minumnya itu tidak di rumah. Mabuknya itu mungkin di kantor, teman-temannya atau mungkin di mana, di kafe, tapi tidak di rumah. Itu bagaimana caranya agar supaya kondisi buruk itu tidak berdampak, tidak berpengaruh kepada anak. Tidak diketahui dan sehingga itu dia memasang ini. Jadi memasang tabir atau mungkin tidak hanya tabir, mungkin tembok ya. Pagar gitu. Sehingga anaknya tidak tahu. Jadi yang mereka tahu dari cerita ibunya, ayahnya ini bagus, yang disampaikan yang bagus-bagus, yang positif itu. Jadi gitu. Sehingga Masya Allah anak-anaknya tumbuh sesuai dengan didikan ibunya luar biasa. Jadi kalau tidak salah ada yang hafid, ada yang ini itu luar biasa. Ya tentu selama itu tentu ada upaya untuk mengingatkan, nasihati, nggak pernah berhenti, dan yang tidak kalah pentingnya tidak pernah putus berdoa.
Setiap salat malam, setiap sholat berdoa terus itu. Dan ceritanya bahwa Masya Allah, tadi berpuluh tahun seperti itu, tapi persis kira-kira sebulan, sekitar sebulan sebelum suaminya itu meninggal, itu akhirnya sadar tobat. Tentu dengan taufik Allah Ta'ala, berkat doa dan kesabaran istrinya, itu sadar, tobat, dan kemudian berhenti sama sekali, itu sebulan setelah itu kemudian meninggal. Nah, ini untuk contoh yang siap. Jadi gitu. Tapi tidak semua istri itu punya kesiapan sespesial itu, seistimewa itu. Nah, ini faktor kesiapan yang menentukan. Makanya saya ketika ada konsultasi yang seperti ini, itu saya akan memberikan tadi. Jadi menambah wawasannya, memberikan opsi-opsi, dan memberikan konsekuensi risiko, terus kemudian pilihan ini itu, tapi syaratnya harus siap dengan konsekuensi ini, siap menghadapi risiko ini. Kalau ini mana? Jadi jangan Ustadz itu yang menentukan, lakukan ini. Ya, serahkan kepada dia, beri pandangan dan serahkan kepada dia. Karena apa? Karena tadi, jadi menurut kita baikkan ini. Tapi maksudnya kalau yang bersangkutan siap dengan konsekuensi ini. Jadi gitu. Jangan sampai kita memberikan opsi untuk dilaksanakan. Jadi gitu. Sementara kita tidak mengukur bahwa ketika kita mengatakan bahwa ini opsi yang lebih baik, pilihan yang lebih baik, itu seandainya kita yang ada di posisi itu. Dan kita merasa mampu memenuhi konsekuensi ini dan menanggung risiko itu. Sementara orang yang kita beri pandangan atau kita beri masukan atau kita beri arahan tadi itu, jadi gitu, dan kita pilihkan, itu tidak memiliki kesiapan yang sama. Jadi gitu. Gitu insya Allah. Baik, saya kira itu ya. Jadi tentu masih, oh ya, ada faktor ketiga, faktor terakhir ya sebelum ini, itu adalah kesiapan ini. Jadi pertimbangan dampak. Jadi dampak terhadap, kalau ini bagi yang punya anak ya, bagi yang punya anak, itu pertimbangan dampak negatif bagi anak. Ini lebih besar dampak negatif ketika ibunya bertahan atau ketika ibunya cerai. Kan banyak kasus ya. Jadi kondisi yang sangat buruk terjadi, tidak bisa berubah. Jadi yang karenanya itu secara syar'i dibolehkan, dimungkinkan, dan ditolerir, bahkan mungkin dianjurkan untuk istri mengambil sikap untuk bisa. Tapi banyak yang memilih bertahan bukan karena dia siap dengan konsekuensi dan risikonya. Jadi gitu. Tapi karena ini demi anak. Jadi mempertimbangkan anak. Padahal banyak kasus di mana bertahannya suami istri dalam kondisi yang buruk. Misalnya bahwa tengkar tidak pernah putus, hubungan yang tidak jelek itu. Dan itu dilihat anak, ditonton anak, diketahui anak. Itu justru sangat berpotensi untuk menimbulkan dampak-dampak negatif psikis atau yang lainnya di kemudian hari. Buruk. Jadi, termasuk tadi misalnya bahwa ini bertahan secara formalitas. Terus kemudian misalnya bahwa ini suaminya, bapak mereka punya perilaku yang sangat buruk. Dan tadi, kalau yang peminum tadi kan istrinya berhasil untuk membuat pagar atau tembok sehingga anak-anaknya tidak tahu. Jadi tahunya bahwa papanya ini bagus, baik, jadi gitu. Karena yang diceritakan kepada ini yang baik, dan keburukan dia tidak ditampakkan. Ini mungkin salah satu faktor yang membuat si istri di samping memiliki kesadaran yang luar biasa, itu yang membantu dia untuk bertahan. Jadi gitu. Bahwa keburukan perilakunya itu tidak dipertontonkan. Jadi gitu. Nah, ini ada kasus di mana keburukannya itu tidak tersembunyi. Sering ditunjukkan sikap kasarnya, sikap
apa itu pertengkarannya, termasuk mungkin mungkin kadang sholat bolong-bolong atau bahkan tidak sholat atau mungkin tidak puasa, itu dilihat anak-anak. Nah, ini ada yang bertahan, mempertahankan itu demi anak-anak, tapi anak-anak setiap hari dipertontonkan hal-hal yang sangat negatif dampak dan risiko pada dia. Nah, untuk seperti kondisi begini lebih bagus bisa. Jadi gitu. Kalau memang pertimbangannya hanya faktor itu, lain kalau ada pertimbangan yang lainnya. Yang tadi kita sebutkan begitu. Baik, insya Allah itu kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat sebagai pengingat dan penambah wawasan untuk kita semuanya. Silakan mungkin kalau memang ada tambahan atau mungkin diskusi atau pertanyaan. Apakah ada? Terkait tema kita secara khusus atau terkait dengan fikih muwazanat secara umum? Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah masuk ke admin. Silakan. Saya singkat, ini pertanyaannya lebih banyak tentang spesifik tentang problema rumah tangga Ustadz. Ya. Saya singkat. Oke. Yang pertama dari seorang bapak di Depok. Yang pertama, apa peran dan fungsi dari wali dan saksi pernikahan ketika pasutri mengalami pertengkaran dan berujung pada keinginan untuk berpisah? Jadi peran dan fungsi wali dan saksi pernikahan. Boleh saya lanjut yang kedua Ustaz? Masih dari yang sama. Yang kedua, bagaimana cara yang diajarkan Islam ketika dalam berumah tangga mengalami KDRT? Kemudian yang terakhir, ini masih mirip ya, apa solusi ketika suami ingin berpoligami sedangkan istri adalah aktivis garis keras yang tidak menginginkan dan mengizinkan adanya poligami dalam keluarga sendiri? Itu Ustaz dari seorang bapak di Depok. Iya. Saya mulai dari yang terakhir ya. Saya biasa ya ada berkelakarnya tapi juga ada seriusnya bahwa ya secara saya untuk ta'adud atau poligami itu hukum dasarnya pendapat pribadi saya memilih pendapat bahwa itu mubah. Jadi tidak sampai ke level sunnah apalagi wajib. Jadi syar'inya itu syar'i mubah, dibolehkan, dimungkinkan ketika syarat-syarat dipenuhi. Nah, baru nanti ketika mau diterapkan untuk orang per orang bisa berubah kan. Hukum mubah bisa menjadi sunnah, sunnah biasa menjadi sunnah muakkadah, bahkan sampai ke level wajib, tapi juga ada yang makruh, ada yang sampai haram. Jadi gitu. Nah, saya biasanya begini saja, sederhana saja. Jadi praktek seperti ta'adud atau poligami itu mubah hukum dasar untuk dipraktekkan. Nah, dalam kondisi saat ini itu kita berada dalam kondisi sosial yang sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial pada masyarakat sahabat tabi'in atau salafus saleh dulu. Jadi gitu. Di mana masalah ta'adud, masalah pernikahan itu biasa saja. Jadi bahwa termasuk cerai. Jadi suami menceraikan istrinya itu dulu itu bisa hampir tanpa alasan, itu biasa saja. Suami istrinya juga merasa dirugikan dan biasa saja. Jadi sahabat menceraikan si istrinya, itu nanti sahabat-sahabatnya udah ngantri untuk nanti nunggu masa iddahnya selesai langsung menikahi istri itu. Itu biasa saja. Ta'adud juga biasa secara umum ya. Nah, di kita itu beda. Saat ini kondisinya. Itu opini, ini babnya opini umum, salah memang, tapi itu fakta, ini hukum sosial. Opini umum bahwa pandangan umum yang harus disikapi, artinya maksudnya bukan kok ini mengubah hukum, tapi maksudnya kalau kita mau mempraktekannya harus kita perhatikan itu. Jadi harus kita perhatikan itu. Jadi misalnya secara hukum fikih, apakah seorang suami ketika mau menikah lagi itu harus izin istrinya? Tidak ada satu kitab fikih dari mazhab apapun yang menyebutkan harus seizin istri. Dalam kitab klasik. Tapi saya katakan dalam kondisi, situasi, kultur masyarakat kita saat ini,
Saya katakan itu wajib. Mengapa kok wajib? Ya di samping contohnya banyak gitu. Jadi nikah sembunyi-sembunyi, begitu ketahuan berantakan semuanya. Jadi gitu. Saya katakan bahwa silahkan yang mau nikah lagi, yang mau ta'adud, saya hanya punya satu syarat. Sering saya sampaikan bagi mungkin ustadz-ustadz atau kawan-kawan yang biasa itu, satu syarat saja. Jadi semangat itu kalau biasanya ikhwah-ikhwah itu. Apa itu? Ya, satu syarat. Kalau satu syarat ini antum bisa memenuhi, insya Allah saya bahkan siap apa itu mungkin dampingi antum melamar, menyarikan antum calon, apa itu mungkin menjadi saksi atau khutbah atau setidaknya doa di pernikahan antum. Apa itu? Antum bisa memberikan jaminan kepada saya bahwa langkah antum berta'adud ini itu akan menjadi solusi bagi antum dan keluarga dan tidak menambah masalah baru. Dasarnya ta'adud itu syariat Islam, nikah syariat Islam. Dan syariatul Islam hiyal hal. Syariat Islam itu adalah solusi, bukan muskilah, bukan problem. Jadi gitu. Nah, sehingga dalam kita mempraktekkan syariat Islam apapun, itu maka kita harus berpikir, betulkah praktek saya dalam syariat Islam, apalagi hukumnya mubah saja seperti ini, itu akan menghasilkan apa itu akan memberikan solusi apa yang akan diselesaikan, jadi gitu, atau justru malah menimbulkan masalah. Nah, contoh yang tadi disebutkan itu adalah bahwa ya apa itu seperti kasus, ya selesaikan dulu. Dengan kondisi istri yang seperti itu, jangan langsung didalili. Oh berarti kamu menentang syariat Allah. Tidak. Ini bukan masalah menentang syariat Allah. Mungkin secara teori dia juga menerima dan mengakui hukum Allah. Tapi dia secara pribadi tidak siap. Atau mungkin punya pemahaman-pemahaman yang jelas dalam praktek kondisi saat ini lebih banyak madaratnya. Dan ini mengancam keutuhan rumah tangga kita. Kamu ta'adud berarti sama saja kita akan menghancurkan bangunan rumah tangga yang akan kita, misalnya begitu. Nah, oke, mungkin ada persepsi pemahaman yang selama ini dia miliki, ya berarti yang bersangkutan harus apa itu sabar. Sabar bukan diam, maksudnya adalah sabar menunggu waktu, tapi sambil berusaha untuk memahamkan dan membuat istrinya akhirnya kemudian paham dan akhirnya kemudian menerima. Ini ada saya mendengar contoh dua ustadz yang apa itu menikah lagi. Itu dari niat awal menikahnya itu mungkin baru terlaksana setelah sekitar 5 tahun usaha memahamkan, diskusi dan meyakinkan istri sampai akhirnya istrinya nerima. Itu 5 tahun. Jadi gitu ada bawah. Karena maunya ta'adud. Lain kalau yang memang ya sudah kalau istri saya setuju ya kita berjalan, kalau enggak ya sudah. Akhirnya nah, bangunan keluarga yang lama bongkar. Jadi banyak yang ta'adud itu maksakan diri, ujungnya itu ganti istri, bukan ta'adud, bukan nambah. Jadi gitu. Jadi itu artinya bahwa caranya adalah tadi. Ini fakta bahwa dan ini ya udah kondisi kita saat ini. Jadi ini kan syariat Islam banyak. Syariat Islam yang saat ini bahkan kita tidak mampu melaksanakannya sama sekali. Ya sudah itu kondisinya. Nah, ini kondisi sosial di masyarakat kita seperti itu. Ya ayo kita rubah. Tapi caranya jangan kemudian kita memaksakan mempraktekkan syariat yang akhirnya syariat itu ketika dipraktekkan justru menjadi problem. Karena syariat Islam itu adalah solusi. Berarti harus kita pikirkan ketika kita mempraktekkan syariat Islam itu adalah yang tidak menatakan. Jadi insya Allah gitu secara umum. Jadi harus ada langkah-langkah, cara-cara untuk memahamkan dan itu ada contoh-contohnya. Jadi dan perlu juga diketahui bahwa yang sudah berhasil pun itu pun juga jadi untuk contoh yang tadi saya sebutkan setelah 5 tahun akhirnya nikah ya karena beliau tokoh publik. Jadi banyak yang garap, banyak yang berusaha untuk merusak. Itu ujung-ujungnya bisa juga dengan istri pertama. Baik, insya Allah itu.
Untuk itu yang sekaligus menjawab yang pertanyaan nomor 2 itu Ustaz ya, yang Ustaz sampaikan barusan. Cara yang diajarkan oleh Islam ketika dalam berumah tangga ketika mengalami KDRT. Ketika mengalami KDRT secara umum gini, kalau secara yang jelas begini kan, kan kalau mengacu rata-rata KDRT dari pihak suami ya, berarti apa itu jadi ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 128. Jadi itu artinya bahwa di sini yang diarahkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima in ayusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Diarahkan untuk bagaimana dilakukan islah. Islah itu perbaikan dan damai. Maksudnya berarti diupayakan bagaimana caranya untuk bertahan. Nah, di sini tidak ada detailnya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih itu juga ijtihad para ulama. Tapi intinya adalah langkah pertama bagaimana itu diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya berarti yaitu di sini kalau itu misalnya KDRT dari pihak suami, bagaimana caranya agar supaya diperbaiki. Jadi, nah di sini babnya mungkin apa itu kalau memang dimungkinkan pihak keluarga. Jadi, dan di sini tadi dikatakan apa fungsi wali dan saksi. Ini berbeda. Kalau saksi kan bisa siapa saja. Kalau wali itu orang tua, kalau memang yang jelas dari di antara orang tua, kakek, bapak, kakek, mungkin paman gitu. Tapi dalam konteks ketika terjadi masalah itu tidak langsung mereka, ini tanggung jawab keluarga. Jadi bukan berarti kemudian yang menikahkan yang paling bertanggung jawab. Jadi gitu. Ini nanti faktor kemampuan. Seperti dalam An-Nisa ayat 34 itu kan, itu ketika ada permasalahan, itu kan perintahnya untuk mendamaikan atau untuk memperbaiki, itu diperintahkan untuk ada perwakilan dari masing-masing keluarga. Dari keluarga suami, faba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Untuk mengkaji, untuk meneliti, dan untuk melihat. Ini dipilih orang yang paling bijak, yang paling sabar, yang memang menghendaki kebaikan, semacam itu. Nah, itu belum tentu wali, belum tentu saksi. Jadi kita di bawah. Dipilih mungkin pamannya, mungkin kakeknya, atau mungkin tidak. Minta tolong barangkali tetangga yang bijak, atau mungkin seorang ustadz. Jadi gitu. Yang jelas bahwa bagaimana agar supaya misalnya yang KDRT itu misalnya disadarkan. Jadi islah itu memperbaiki yang salah, yang rusak, dan mendamaikan yang bertikai. Itu dua. Jadi ini bahwa damai tentu dengan itu. Nah itu bisa sampai ke level kalau memang keluarga tidak mampu, tidak ada ke ustadz, ke kiai tidak memungkinkan, pihak-pihak yang bisa membantu. Jadi gitu. Termasuk pihak lain, mungkin ada lembaga yang selama ini biasa memberikan jasa memperbaiki hubungan seperti itu, bisa. Intinya adalah apapun yang bisa dilakukan yang dalam rangka untuk mewujudkan islah. Islah maksudnya bukan hanya damai, tapi perbaikan. Yang rusak, yang buruk diperbaiki, berarti yang melakukan KDRT, melakukan penyimpangan, kalau yang khusus istri itu akhirnya sadar dan tobat gitu. Dan kemudian diperbaiki. Jadi seperti itu. Nah, kalau dalam kitab-kitab para ulama itu sampai ke level ke qadhi. Bukan langsung gugat cerai. Jadi tapi misalnya bahwa si istri misalnya itu melaporkan ke sana, kalau di zaman dulu kan tidak. Jadi cerai itu jatuh dengan suami menjatuhkannya, bukan keputusan hakim, tapi qadhi itu memang mengadu. Nah, qadhi ini yang nanti akan melakukan proses islah. Kalau sekarang kan kalau begitu ke pengadilan kan langsung gugatan kan. Nah, saya kurang tahu. Jadi kalau mestinya sebelum gugatan itu ada pengaduan ke pengadilan agama, dari situ kemudian dilakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, kalau dimungkinkan, dan mereka siap gitu. Tapi ketika tidak ya sudah, misalnya. Jadi itu intinya. Kalau terkait dengan tadi
fungsi dan peran wali dan saksi tidak ada secara khusus. Jadi artinya bahwa ketika ada cekcok bukan berarti kemudian wali dan saksi yang paling bertanggung jawab. Nanti tanggung jawab keluarga besar. Nah, terus kemudian yang diutus menjadi perwakilan dari masing-masing keluarga itu belum tentu wali. Itu nanti kan ini faktor kemampuan kan. Bisa jadi yang paling mampu itu pamannya. Jadi Pak Le-nya, Pak D-nya atau kakeknya kan, atau kakeknya tokoh. Padahal yang menikahkan adalah ayahnya. Saksinya malah kalau saksi malah orang lain bisa siapa saja. Insya Allah begitu. Saya kira itu, insya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah. Jazakumullah khair Ustadz. Ini sebagai penutup terakhir ada monggo Bu Dr. Sita. Ikutan sedikit. Ini pertanyaan monggo, atau pernyataan Bu Dokter? Silakan. Closing statement kayaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz Muzaffar dengan teman-teman semua ingin ikut urun rembuk karena kebetulan mungkin qadarullah banyak yang juga konsul ya ke saya tentang berbagai hal ini. Kalau terkait dengan KDRT dan seterusnya, tapi sebelumnya gini, bahwa menurut saya prinsip seseorang akan berlangsung tidak pernikahannya atau terus berlangsung atau tidak, paling tiga ada 2 poin utama. Yang pertama maslahah. Masih ada maslahat nggak di dalam pernikahan itu? Mendatangkan kebaikan nggak untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan yang kedua, masih ridho sama ridho nggak? Karena itu tidak bisa diukur, karena ini case by case gitu, personal, yang kasus per kasus seperti itu. Contoh soal KDRT, ada kejadian di kompleks dekat rumah saya yang suaminya itu mencoba memukul, tapi istrinya tadi jago. Dan suaminya dia membalas pukulannya, dan suaminya kapok, nggak pernah mencoba lagi mau memukul istrinya, karena istrinya juga dulunya taekwondo gitu ya. Itu real ada gitu. Jadi kadang-kadang posisi perempuan yang lemah, lembut, manja itu nggak terlalu pas gitu untuk kita jadikan sebagai katakanlah ya profil gitu tentang perempuan dalam Islam. Dan yang KDRT ini kaitannya dengan ini Ustadz, kaitan dengan hukum pidana yang ada di Indonesia ketika misalnya sudah tadi Ustadz mengatakan dampaknya apa gitu. Ada dampak psikisnya, ada karena memang secara psikologis ada kecenderungan perempuan yang sudah pernah dilakukan KDRT terhadapnya akhirnya juga kemudian mengalami gangguan psikologis yang dia merasa saya pantas untuk dipukul, saya pantas untuk dizolimi. Sehingga ada satu artikel bunga mawar terakhir. Jadi setiap kali dia habis dipukuli, nanti suaminya nyembah-nyembah, ngasih bunga, terus istrinya memaafkan. Berulang lagi sampai terakhir bunga mawar itu tidak jadi dia sampaikan karena udah meninggal gitu. Sudah meninggal perempuannya karena apa? Dia selalu menutup gitu dan seterusnya. Mungkin kasus artis yang kemarin ya, saya nggak usah sebut namanya. Dia konsultasi ke keluarga, maka langkah yang dilakukan keluarga adalah tidak usah rame-rame tapi visum. Nah, tetapi ada yang konsultasi ke saya setiap kali dipukuli suaminya dibanting, ditindihin dengan kasur spring bed. Dia ke rumah sakit visum, ke rumah sakit visum. Dia ngumpulin hasil visum tapi tidak punya keberanian untuk menggugat cerai. Sampai dia akhirnya masuk jadi adik kelas saya di psikologi UI. Katanya untuk belajar gimana punya memahami tadi. Jadi ini yang disebut lingkaran buat ini. Jadi satu, dia merasa nantinya pantas untuk disakiti, kemudian berulang lagi kasusnya. Nah, sekarang kita berhadapan ada hukum positif gitu di negara ini. Jadi ketika ada hasil visum, lalu ada pelaporan, kalaupun dia nggak melaporkan, keluarganya misalnya yang melaporkan ke polisi, jadi bukan sekedar oke, saya ridho dipukulin gitu. Saya tinggal kumpulin hasil visum. Nah, itu mungkin ya Ustadz ya. Jadi pertama adalah case by case gitu ya, kasus per kasus. Kemudian ada maslahat nggak yang masih diharapkan? Karena kalau saya melihat sejauh ini, begitu misalnya ada unsur maksiat atau apa, kemudian ujung-ujungnya memang terjadi perpisahan, Allah yang memisahkan gitu. Kalaupun ada kasus yang tadi perempuan bersabar sampai suaminya insaf atau apa, itu memang kasus yang langka ya, karena tetapi tadi ada dampaknya juga yang berat gitu buat keluarga itu. Nah, itu kan ya. Ustaz, khawatirnya itu untuk dia wallah alam kan. Ya, yang jadi masalah kalau itu misalnya bahwa dia mereka punya anak-anak dan anaknya juga tahu seperti itu,
Itu sangat buruk sekali. Oh, ini satu lagi dampak psikologisnya. Jadi saya pernah menemani teman saya, sama-sama dia malah udah tingkatannya udah profesor ya. Jadi saya hadir di pengadilan agama, dia dipukul 2 kali gitu oleh suaminya, lalu dia mengajukan gugatan cerai. Lalu kata suaminya gini, dia bilang, ibu saya puluhan tahun dipukuli oleh ayah saya diam saja. Ini baru 2 kali dipukul saja sudah minta cerai. Jadi ada kecenderungan menjadi role model gitu buat anak-anaknya. Gitu. Jadi yang kita harus hindari ketika seorang ibu pun ya mengambil keputusan untuk bercerai gitu ya, dalam rangka menyelamatkan mungkin masa depan dia dan anak-anak, ya dalam Islam bukan suatu hal yang kemudian tercela atau aib jika memang konsiderannya sangat-sangat jelas gitu. Seperti itu Ustaz ya. Ya, jazakallah khair. Betul, Ustaz. Ya, tadi kan sudah saya tegaskan ya. Jadi artinya bahwa untuk ukuran misalnya dalam konteks kekerasan, itu faktor yang lebih kita lihat itu kalau kita itu kan memberikan jawaban fatwa. Apakah sudah boleh seandainya mau mengambil langkah untuk menuntut cerai? Karena kan tadi kalau sampai seorang istri menuntut cerai, minta cerai tanpa alasan yang kuat kan sampai ancamannya itu. Nah, itu saya katakan bahwa salah satu contohnya adalah terjadi kekerasan. Nah, itu ukurannya apa? Tidak bisa. Misalnya dipukul sampai lecet. Enggak. Tadi kan saya katakan lebih ke dampaknya karena kesiapan para istri beda-beda. Ya kayak contoh tadi misalnya begitu. Yang ahli taekwondo tadi itu. Yang tidak ahli taekwondo pun juga mungkin ada punya ketahanan, bagi dia biasa saja. Jadi gitu. Asal tidak berdampak ke anak-anak. Tapi ada yang tadi saya katakan, ada yang dibentak saja sudah trauma. Ada yang mungkin suaminya ngangkat tangan itu sudah pingsan. Nah, itu real ada. Jadi dan ya contoh misalnya kesiapan perempuan secara umum mungkin tidak setuju dan tidak mau perempuan dita'adud atau dipoligami. Tapi ketika suami mau melakukannya, itu juga faktor kesiapan psikologi atau psikis istrinya itu harus dihitung. Ada yang memang semua orang tidak mau, tapi masih bisa gitu. Artinya kalau mau dilakukan tidak ada dampak yang berat. Tapi ada yang tidak, ibaratnya kasarnya dita'adud mati istrinya. Kasarnya begitu loh. Itu real ada. Jadi gitu. Makanya saya katakan bahwa faktor itu harus dilihat. Insya Allah begitu. Yes. Intinya tadi pertimbangan tadi kesiapan itu kan mengukur kondisi situasi tiap orang. Dan ini tidak hanya masalah ini ya. Tadi di awal saya sudah memberikan contoh dalam banyak kasus. Banyak contoh dalam kehidupan kita. Jadi gitu. Ya termasuk misalnya anak kita sekolahkan ke pondok itu belum tentu bahwa ini bagus. Ada punya 6 orang anak 1, 2, 3 pondok bagus semuanya. Belum tentu yang keempat, yang kelima, yang keenam itu sesiap kakak-kakaknya untuk kondisi pondok gitu. Itu harus kita pelajari betul. Misalnya gitu. Makanya dulu ada anak saya yang akhirnya kemudian 2 kali dalam tanda kutip mutung dari pondok, ya sudah nggak saya paksakan. Yang kedua itu pun juga bukan saya, yang ini kan aslinya permintaan dia sendiri. Jadi kita secara umum, tapi ya sudah berarti ini. Jadi kita harus ngukur gitu. Anak dari orang tua yang sama belum tentu memiliki kesiapan yang sama untuk menghadapi kondisi dan pilihan tertentu. Itu contoh dalam konteks ini. Baik, insya Allah itu. Barakallahu fikum. Ustadz, ya. Untuk beberapa pertanyaan yang lain, ini apakah akan kira-kira dilanjutkan di Selasa depan atau akan ada pembahasan khusus mungkin terkait tema keluarga atau pernikahan rumah tangga? Iya, monggo. Saya serahkan ke admin. Saya ngikut aja kalau memang perlu di apa? Ya, tema parenting juga menarik Ustadz Muzaffar. Tema parenting secara umum khususnya untuk sampai ke level pendidikan anak saya nggak pede. Saya mungkin tahu teorinya dan ininya, cuman saya takutnya nanti baik.
Monggo saya serahkan kepada tim admin aja. Gimana ini? Untuk ini kalau memang pertanyaan banyak yang perlu kita bahas secara khusus ya monggo juga dilanjutkan. Tapi kalau tidak kita cukupkan dan mungkin nanti akan ada tema keluarga secara khusus monggo juga. Saya kira itu insya Allah barakallahu fikum kita cukupkan sampai di sini. Ini waktu kita sudah lewat. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.